Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Dwi Oktaviani dengan NIM 1801071 dari program studi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara uji evaluasi sediaan krim nanopartikel. Baiklah, untuk uji yang pertama yaitu uji organoleptis. Nah, uji organoleptis ini merupakan pengamatan menggunakan panca indera. Nah, parameter pengujian organoleptis ini meliputi pengujian terhadap warna, bentuk, penampilan, aroma, rasa, serta tekstur. Nah, pengamatan ini dilakukan setelah sediaan dibuat. Baiklah, untuk uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan dengan cara timbang beberapa krim, kemudian dioleskan di atas plat kaca. Nah, kemudian tutup plat kaca dan tekan dengan menggunakan plat kaca lain. Nah, jika sediaan krim tidak menunjukkan adanya partikel yang menggumpal, maka sediaan tersebut dikatakan homogen. Nah, untuk lebih jelas, di sini kita dapat lihat homogenitas sediaan krim ini. Nah, untuk uji homogenitas ini juga bisa menggunakan kertas perkamen. Caranya yaitu letakkan sediaan krim tersebut di atas kertas perkamen, kemudian ratakan pada atas kertas tersebut. Nah, setelah krim diratakan di atas perkamen, kemudian kita rasakan apakah ada partikel-partikel yang belum larut dan apakah ada partikel yang belum homogen. Selanjutnya yaitu uji pemeriksaan pH. Nah, uji pemeriksaan pH ini dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Alat dikalibrasi dengan larutan datar dengan standar pH 4 dan 7. Nah, elektroda kemudian dicuci menggunakan air suling dan dikeringkan dengan kertas tisu. Nah, pengukuran pH ini dilakukan dengan mencelupkan elektroda ke dalam 1 gram basis krim yang telah diencerkan dengan 10 mili Aquades. Lalu dibiarkan jarum bergerak menuju pH sampai posisi konstan, dan angka yang ditunjukkan adalah nilai pH dari basis krim tersebut. Yang keempat yaitu uji viskositas. Pengujian viskositas ini dilakukan menggunakan alat viskometer atau disebut dengan LV viskometer Brookfield. Nah, kemudian masing-masing formula direplikasi 3 kali. Sediaan sebanyak 30 gram dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian dipasang spindle dan rotor dijalankan. Nah, hasil viskositas ini kemudian dicatat. Nah, selanjutnya yaitu uji daya sebar. Uji daya sebar ini terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu sediaan krim dan alatnya
ada plat kaca, kemudian kertas grafik untuk mengukur daya sebarnya, dan stopwatch untuk menghitung luas daerah penyebaran. Kemudian diletakkan di atas kertas grafik tersebut plat kaca tadi, kemudian timbang beberapa gram sediaan krim dan diletakkan di atas kaca dan ditutupi dengan kaca lain. Nah, kemudian dibiarkan dan dihitung menggunakan stopwatch kira-kira 1-2 menit, dan hitung luas daerah yang diberikan oleh sediaan. Nah, uji daya sebar ini dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan, yang dilakukan setiap 1 kali seminggu dalam 4 minggu. Nah, tujuan dari uji daya sebar ini untuk mengetahui seberapa baik sediaan krim menyebar ke permukaan kulit. Nah, karena dapat mempengaruhi absorpsi sediaan dan kecepatan pelepasan zat aktif pada tempat pengaplikasian. Nah, uji yang terakhir yaitu uji daya lekat. Uji daya lekat ini pertama-tama timbang krim sebanyak lebih kurang 0,2 gram. Kemudian krim dioleskan pada plat kaca. Dan kemudian ditutup dengan plat kaca lainnya. Dan ditempelkan sampai menyatu. Nah, krim di antara plat kaca ditekan dengan beban 50 gram selama kurang lebih 5 menit. Plat kaca yang saling menempel dipasang pada alat uji daya lekat dan dilepas dengan beban 80 gram. Kemudian dicatat waktu yang diperlukan saat kedua plat tersebut lepas. Kemudian dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Nah, uji daya lekat ini dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan, yang dilakukan setiap 1 kali seminggu dalam 4 minggu.